Medan, selamat sore Tribuners. Kita bertemu lagi di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 2 Desember 2022. Masih bersama saya Trul Oktopurba dan rekan saya Tiwahyuni kembali menemani Anda di sore yang basah ini. Iya, nah ini adalah minggu pertama di bulan Desember ya, sudah sampai tahun 2022. Sudah sampai di penghujung tahun. Nah, seperti biasa ini ke menjelang akhir tahun ya, atau menjelang pergantian tahun ini nanti di bulan 1 ini kita masih harus terus waspada karena cuaca di sekitar kita masih belum stabil. Memang beberapa hari ini intensitas hujan agak berkurang ya. Tapi mudah-mudahan kita masih tetap akan waspada. Iya, dan biasanya di bulan Desember banyak Tribuners yang sudah merencanakan liburan ya Truli ya. Karena ini kan akhir Desember, mungkin ada rencana-rencana menghabiskan anggaran tahun ini ya Truli ya. Betul sekali. Di rumah tangga. Mungkin juga kan selain itu juga anak sekolah ya, ini jelang ujian semesteran biasanya juga akan menghadapi masa liburan setelah ujian. Tentu sudah punya perencanaan akhir tahun. Dan barangkali kita bisa mengingatkan bagi Anda yang berencana untuk liburan, sebaiknya hindari ya Truli ya, daerah-daerah wisata yang barangkali rawan terhadap bencana. Betul bisa sekali. jadi bencana banjir, bisa jadi longsor dan lain-lain. Jadi cari yang aman-aman saja gitu ya. Oke. Baik, seperti biasa ya, tim redaksi Selamat Sore Medan sudah menyiapkan 3 berita yang dihasilkan dari liputan teman-teman redaksi. Silahkan yang pertama Kak, ini dari perihal dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota DPRD Medan. Iya Tribuners, 2 anggota DPRD Kota Medan bernama David Roni Sinaga dan Habib Sinuraya dituding melakukan penganiayaan terhadap seorang warga bernama Khalik Fasduani. Peristiwa tersebut ternyata terjadi di halaman tempat hiburan malam Hikes 5 Bar and Lounge di Jalan Abdullah Lubis, Kecamatan Medan Baru pada Sabtu tanggal 5 November 2022 silam. Menurut David Roni Sinaga, kejadian tersebut tidaklah seperti yang diceritakan oleh pengacara Khalik Fasduani, Hamdani Parinduri. Awalnya ia bersama dengan Habib Sinuraya dan keluarganya mendatangi tempat hiburan malam tersebut untuk menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh rekannya. Saya pergi ke tempat live musik itu bersama istri saya, adik kandung saya, kakak kandung saya, Habib dan calon istrinya. Tujuannya bukan untuk mabuk-mabukan. Demikian dikatakan David. Ia mengatakan setelah acara usai sekitar pukul 03.00 WIB, rombongan mereka pun hendak pulang meninggalkan lokasi. Namun ketika keluar dari tempat hiburan malam, Habib disenggol oleh seseorang yang tidak dikenal. Waktu itu orang tersebut memakai baju berwarna coklat langsung mengeluarkan kata-kata kotor kepada Habib. Ia pun tidak menghiraukannya dan langsung melangkah ke arah mobil. Dikatakan David, adiknya bernama Rizdo datang menghampiri mobil mereka dan mempertanyakan apakah ingin langsung pulang atau makan terlebih dahulu. Habib mempertanyakan apakah Rizdo mengenali pria berbaju coklat yang memakinya tadi. David menjelaskan mendengar pernyataan Habib mendapatkan kata-kata tidak sopan. Rizdo pun langsung emosi dan mencari pria yang dimaksud. Ketika itu ia dan Habib sempat menahan Rizdo agar tidak memperpanjang masalah tersebut. Namun Rizdo tidak menghiraukan, langsung mencari keberadaan pria tersebut dengan berteriak-teriak. Waktu sedang mencari, Rizdo bertemu dengan seorang pria yang belakangan diketahui bernama Khalik Fasduani. Di situ Khalik dan Rizdo terlibat cekcok. David dan Habib mendengar keributan itu, mencoba mendatangi Rizdo dan berupaya melerai pertikaian tersebut. Lalu dikatakan anggota DPRD Kota Medan fraksi PDIP ini, mereka yang mencoba melerai pun akhirnya ikut dianiaya di lokasi. Kemudian setelah calon istri Habib pingsan, pertikaian itu pun usai dan Khalik bersama teman-temannya pun melarikan diri menggunakan mobil berwarna hitam. Diungkapkannya, ketika selesai pertikaian dan menjalani perawatan di rumah sakit, ia mengira masalah tersebut selesai. Namun keesokan harinya, David mendapatkan kabar bahwa dirinya bersama Habib dilaporkan ke Polsek Medan Baru dengan tudingan penganiayaan. Di tanggal 21 November 2022, pihak Khalik Fasduani menyampaikan uang damai kepada pihak kepolisian sebanyak 3 miliar. Wow. Kemudian karena mereka juga menjadi korban penganiayaan, pihaknya pun memutuskan untuk membuat laporan ke Polrestabes Medan pada tanggal 23 November 2022 lalu. Beruntung ketika kejadian tersebut mereka sempat menjalani visum dan menyimpan rekaman medisnya. Ya, itu tadi ya.
peristiwa yang diduga penganiayaan. Dan Tribuners, untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita saksikan video yang sudah disiapkan kali ini. Bahwasanya ada ya terkabar, terberita di beberapa media bahwasanya saya melakukan penganiayaan di tempat hiburan malam. Bahwasanya saya dugem mabuk-mabukan, setelah itu menganiaya seorang warga. Nah, di sini penting saya jelaskan dan akan saya ceritakan kronologisnya. Yang pertama, saya itu menghadiri acara yang mana diundang oleh teman saya, sahabat saya, di tempat yang namanya High Five, yaitu tempat itu live musik. Dan itu saya menghadiri kegiatan event yang namanya event Cleopatra, yang mana di situ dilakukan oleh panitia, oleh teman saya, adik kandungnya melakukan event di situ. Lantas teman saya mengajak saya untuk mensupport kegiatan itu, dan saya pergi ke tempat live musik itu bersama istri saya, adik kandung saya, kakak kandung saya. Artinya saya ke situ bersama keluarga. Tujuan saya di situ bukan mabuk-mabukan, bukan mau pesta miras. Dengan diberitakan saya menganiaya seseorang, pada jam 3 pagi kurang lebih saya selesai menghadiri acara, saya ingin pulang. Nah, di perjalanan saya ingin mau pulang menuju ke mobil, ya teman saya Habib nanti bisa menceritakan apa yang dia alami. Tapi yang saya alami akan saya jelaskan. Saya datang ke mobil Habib, ya Habib sudah di dalam mobil. Lantas kita mau berangkat, adik saya, kakak saya beserta supir sudah di dalam mobilnya juga. Nah, lalu adik saya mendatangi mobil yang saya tumpangi bersama Habib. Adik saya bertanya, "Bang, kita setelah ini kemana? Kita pulang atau makan dulu?" Lantas dia tanya ke Habib. Lantas saya jawab, "Kita pulang saja." Setelah saya jawab itu, lalu Habib bertanya kepada Rizmudo, "Kau kenal yang baju coklat? Ada nggak kawanmu?" "Kenapa, Bang?" "Tadi ada orang memaki aku baju coklat." Karena sewaktu tadi Habib keluar, saya masih ke kamar mandi. Nah, di luar itu Habib ada bertemu seseorang dan orang itu memaki Habib. Memaki, lantas Habib bertanya, "Kenapa memaki aku? Apa salahku, Bang?" "Ya, apa kau?" katanya didorong. Nah, dilerai karena Habib merasa dia artinya adalah public figure, tidak perlu ribut-ribut dan dia tidak mau ribut dulu, dia mengawal kejadian itu. Lalu dia masuk ke dalam mobil. Itulah saya bertemu di mobil bersama dia. Lantas adik saya ini karena mendengar si Habib dimaki dan didorong, dia mencari. "Oke Bang, biar saya cari." Nah, Habib bilang, udah aman, gak usah." Nah, ternyata adik saya ini tetap pergi mencari. Dia, pengakuan dari adik saya ini, dia keluar, "Siapa yang maki abang saya Habib? Siapa yang mukul?" Karena dia pendengaran dia dipikir pukul, paling didorong. Karena dia sudah emosi mendengar itu, lantas sekitar 10 menit kurang lebih kita mendengar keributan. Kita lihat, ini ada apa kok ada ribut? Saya turun bersama Habib, istri saya dan calon istrinya Habib. Nah, sewaktu kita menuju ke tempat kerumunan itu, saya melihat antara adik saya Rizdo dan seseorang yang tidak dikenal, dan setelah kita selidiki ternyata dia bernama Khalid. Ya. Mereka ada sebentar cekcok, tiba-tiba saya lihat si Khalid itu memukul adik saya. Si Khalid memukul adik saya, lantas adik saya membalas. Nah, mereka bertikai. Begitu mereka bertikai, saya datang melerai bersama Habib, istri saya dan calon. Ya, itu tadi keterangan ya dari salah satu yang terlapor ya, sekaligus pelapor ya. Kayak nanti kita konfirmasi Ya, kembali. tapi kita konfirmasi lebih jelasnya lagi kepada reporter kita di lapangan saat ini, Alfiansa. Ya, Alfiansa, halo, selamat sore. Iya, bagaimana Alfiansa, kronologisnya sepertinya agak susah dipahami juga tadi ya, keterangan dari satu pihak. Baik, Bang Ruli, Mungkin bisa diceritakan? Ya, untuk kronologis kejadiannya seperti yang diceritakan oleh salah seorang anggota DPRD Kota Medan, David Roni Sinaga, di mana peristiwa itu terjadi bermula ketika pada tanggal 5 hari Sabtu November 2022 silam, di
itu si David ini diajak oleh rekannya yang juga anggota DPRD Medan, si Habib, untuk datang ke salah satu tempat hiburan malam yang berada di Kecamatan Medan Baru. Di sana dia mengajak karena berdasarkan adanya undangan dari adik si Habib yang mengadakan acara di sana. Nah, ketika itu dia pun datang ke sana untuk memenuhi undangan dari adik kandung dari si Habib ini. Nah, setelah acara tersebut selesai, mereka pun hendak meninggalkan lokasi. Namun ketika itu si Habib yang keluar duluan dari tempat hiburan malam tersebut menuju ke arah mobil. Namun di tengah perjalanan dia itu bersenggolan dengan seorang pria yang ketika itu memakai baju berwarna coklat. Nah, di sana mereka bersenggolan, namun si pria ini menurut pengakuan David ini dia tidak terima dan sempat mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada si Habib. Ketika itu lantaran si Habib ini bersama dengan calon istrinya, dia pun ditarik ke mobil gitu sama agar tidak terjadi pertikaian di sana. Nah, tak lama si David ini menyusul dengan salah seorang terlapor juga bernama Rizko, yang merupakan adik kandung dari si David. Nah, sudah di sana, si Rizko menanyakan apakah akan langsung pulang atau pergi makan dulu. Namun ketika itu si Habib ini menanyakan bahwasanya apakah kenal dengan pria yang memakai baju berwarna coklat yang tadi bersenggolan dengan dia. Nah, terlibatlah percakapan di sana bahwasanya si Habib ini mengaku dia itu sempat dimaki oleh si pria berbaju coklat itu. Nah, spontan si Rizdo ini pun mencari keberadaan si pria yang memakai baju coklat itu. Dia pun sambil berteriak-teriak begitu di depan tempat hiburan malam itu dan mengatakan bahwasanya siapa yang informasi yang diterima si Rizko itu si Habib ini sempat dipukul begitu. Dia pun kan emosi dan berteriak-teriak siapa yang memukul Bang Habib begitu. Nah, ketika itu berteriak, kebetulan ada si Kalik ini yang juga berada di depan tempat hiburan malam itu. Dia menanyakan siapa kau, begitulah percakapan antara keduanya. Lalu si Kalik ini mengatakan bahwasanya dia itu merupakan keluarga dari marga Panggabean. Nah, di sanalah terlibat cekcok hingga akhirnya si Rizdo dan si Kalik ini terlibat keributan ataupun sempat pukul-pukulan juga di sana. Karena melihat adanya keributan, lalu si David dan Habib itu turun dari mobil dan melihat apa yang sedang terjadi. Tiba itu dia melihat si Rizdo ini bertengkar dan mereka ini mencoba memisahkan ataupun merelai pertikaian tersebut. Namun bukannya malah bisa, si kedua anggota Dewan ini mengaku dianiaya, berikut juga dengan calon istri si Habib ini sempat didorong-dorong hingga akhirnya pingsan di lokasi. Setelah itu mereka itu dibawa ke rumah sakit Kolombia, di sana mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Kolombia. Dia pun sempat melakukan visum di sana karena ada beberapa bagian tubuh di Habib, calon istrinya dan juga si David ini mengalami lebam begitu. Nah, 2 hari berselang dia mendapatkan informasi bahwasannya rupanya mereka ini dilaporkan oleh si Kalik ini di Polsek Medan Baru. Setelah itu mereka ini mencobalah untuk bermediasi agar kasus tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak melebar kemana-mana. Namun hal tersebut ditolak oleh pihak si Khalid melalui kuasa hukumnya yang mengatakan bahwasanya jika ingin berdamai dia meminta uang 3 miliar. Hal tersebut disampaikan si pengacara Khalid ini melalui Kanit Reskrim Polsek Medan Baru AKP Matua Manis. Nah, dari polisi menyampaikan kepada mereka pun tidak logis begitu meminta 3 miliar dan mereka pun
menolak untuk melakukan perdamaian dengan uang yang diminta oleh si Khalid ini. Akhirnya mereka ini pun melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Medan dengan kasus penganiayaan. Dan akhirnya juga mereka akan melaporkan terkait adanya unsur dugaan pemerasan terhadap kedua anggota DPR ini. Begitu Kak Edi dan Bang Tru cerita. Iya, tadi sepertinya memang agak rumit ya, dan sebetulnya kalau bisa diselesaikan secara damai begitu ya dari kedua belah pihak, tapi mungkin keduanya merasa punya keyakinan bahwa apa yang dilakukannya benar ya. Untuk sementara ini bagaimana? Apakah sudah ada pertemuan antara kedua belah pihak ini, Alfiansa, dengan mediasi mungkin pihak kepolisian? Ya, memang sejauh ini Kak, menurut keterangan dari pihak kepolisian, baik dari Polsek ataupun Polrestabes Medan, pihak polisian dalam hal ini masih berupaya untuk agar kedua belah pihak ini melakukan perdamaian secara keluargaan ataupun restoratif justice yang ada di kepolisian. Namun untuk kedua belah pihak ini, menurut dari dua orang anggota dewan ini, dari pasca kejadian hingga sampai saat ini dia ini belum pernah bertemu dengan si Khalid ini. Karena sejauh ini mereka itu hanya berkoordinasi dengan pengacaranya saja Kak. Mereka pun meminta untuk bertemu dengan si Khalid, namun pengacaranya ini masih menutupi si Khalid ini Kak, keberadaan si Khalid ini. Hingga sampai hari ini kita juga sejauh ini Kak, koordinasi itu ataupun konfirmasi itu melalui pihak si Khalid Kak, bukan dari si Khalid langsung. Ya. Kemudian Alfiansa, ini kan sebetulnya kalau secara fakta ya, kemudian ditarik hukum pidananya ya, ini lebih mendekati ini penganiayaan atau perkelahian, karena ini kan saling berbalas sepertinya kalau dari keterangan pihak Habib dan David tadi ya. Ya, memang dari kejadian itu Kak yang dilaporkan oleh dua belah pihak ini di Polsek Medan Baru ataupun di Polrestabes Medan itu mengenai kasus penganiayaan Kak yang dilaporkan Kak. Yang dilaporkan penganiayaan. Iya Kak, penganiayaan Kak. Tapi kalau secara fakta, kira-kira dari keterangan satu pihak ini ya? Kalau secara fakta kita lihat kan memang ada dua berkesamaan Kak ketika itu, hingga mengakibatkan mereka itu bertengkar Kak di lokasi tersebut. Iya. Lebih seperti kayak perkelahian ya. Mungkin kalau perkelahian agak susah untuk ke pidana ya. Makanya pihak kepolisian juga sejauh ini masih akan melakukan gelar terhadap kasus ini dan kan akan ditarik ke Polres Kak laporan videonya, dan di sana akan digelar. Dan polisi juga masih berupaya untuk melakukan mediasi agar kedua belah pihak ini bisa berdamai Kak. Iya. Iya. Kedua pihak masih membuka kemungkinan untuk melakukan perdamaian ya. Begitu ya Alfiansa, barangkali mungkin komunikasinya saja yang belum. Kalau untuk anggota dewan ini memang dari awal pun tidak menyangka Kak kasus ini akan melebar ataupun dilaporkan ke polisian. Mereka juga sempat meminta untuk dimediasi untuk berdamai, namun dari pihak Khalid sendiri Kak mau berdamai ketika keduanya ini memberikan uang senilai 3 miliar itu Kak. Baru mereka mau berdamai Pak. Iya. Ya, kita tunggulah. Mungkin itu harga yang bisa dinegosiasikan ya. Karena 3 miliar itu ya mungkin di satu sisi kan dianggap sebagai upaya-upaya pemerasan ya, terlalu besar. Baik Alfiansa, kita masih tunggu perkembangan kasus ini selanjutnya. Semoga ada kesepakatan ya dari kedua belah pihak. Selamat bertugas kembali, Fian. Selamat bertugas kembali Bang Edi dan Bang Tru. Ya, baik Tribuners, itu tadi laporan dari anggota DPRD Medan. Kita lanjut ke berita kedua, yaitu terkait lanjutan virus flu babi yang menyerang peternakan babi di Kota Medan. Ya, diketahui bangkai babi yang sudah mati ditemukan di aliran Sungai Bedera di Jalan Rahmat Husdin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, hari Jumat. Ribuan babi di Kota Medan diduga mati secara mendadak akibat paparan virus ASF atau H1N1. Seorang warga yang ditemui Tribun Medan di bantaran Sungai Bedera, Siagian, mengatakan
Bangkai babi yang ditemukan di aliran sungai tersebut sudah terjadi dalam 1 pekan terakhir. Dikatakannya, dalam sepekan ini ia telah melihat 3 ekor bangkai hewan kaki 4 tersebut mengapung terbawa arus sungai. Dikatakannya, aroma tak sedap pun muncul ketika bangkai ternak tersebut menyangkut di pinggir sungai. Dia menduga bahwa bangkai tersebut sengaja dibuang para peternak kaki 4 yang berada di hulu sungai. Siagian menyebutkan bangkai babi tersebut pun berdampak kepada masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Dia menuturkan kejadian ini merupakan yang kedua kalinya di mana pada tahun 2019 lalu hal serupa juga pernah terjadi. Dia mengharapkan kepada para peternak agar tidak membuang bangkai ternaknya ke sungai. Nah, seperti apa video dari pembuangan bangkai babi ini? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Kena stabil itu Pak, itu Pak. Aku Pak mesti di sana lagi ya. Nah, kalau memang dari sungai bergerak itu. Ya. Maka itu bilang aku beri jalan ke sana, air itu 60. Bagaimana kita bersolusinya? Tapi kadang mereka juga tidak bicara Oh, satu masalahnya lahan ya. Berarti ya maunya pemerintah pun tanggap ya dengan masalah ini ya. Pak, selamat pagi Pak. Namanya siapa Pak? Tulang aja tulang. Marga Pak? Tulang siagian. Sekian ya. Pak, ini penemuan bangkai-bangkai babi ini sejak kapan? Seminggu lebih lah nih Bang, udah kayak gini. Udah mulai seminggu ini ya? Heeh. Banyak Bang? Penemuan? Ya, 3 ekor lah yang pernah nampak gitu. Aku nampak lu. 3 ekor lah. Itu kayak mana? Yang udah besar kah atau kecil kah? Yang besar ada, yang gini pun ada. Yang besar yang Campur lah. campur ya? Nah, Itu ada nggak menimbulkan bau gitu? ya pasti lah Bang. Oh ya. Radius berapa meter itu, apalagi kalau dari ujung sana dia, angin kan dari sana. Kalau dugaan ini bangkai ini dari mana nih? Dugaan. Ya, kalau kita dari apanya dari hulu sana lah tuh Bang, dari atas sana kan. Oh, tapi nggak bisa dipastikan ya. Bisa dipastikan. Jadi ini harapan orang tulang kayak mana nih? Ya kalau bisa diapakan lah. Diterapkan gimana caranya ngapakannya itu. Ya, jangan sampai dibuang ke sungai gitu. Kalau bisa dikebumikan yang bagus, dikubur yang bagus ya. Karena warga sini bermata pencarian daerah sungai ini ya. Iya, apalagi kalau macam bapak ini kan. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ya, itu tadi suasana Sungai Bederah yang Tempat pembuangan. Iya, dijadikan tempat bangkai babi. pembuangan bangkai babi ya. Nah, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Aprianto. Selamat sore Aprianto. Selamat sore Bang Bang Truli dan Kak Eti. Eti dan Kak Truli. Ya, nah, Aprianto, adakah jumlah gitu tadi yang terlihat kira-kira sudah berapa ekor ya? Yang ditemukan, yang ditemukan gitu. Ya Bang, tadi di lokasi di Sungai Bederah itu yang saya lihat ada 2 bangkai babi Bang yang terbawa arus sungai Bang. Namun dari keterangan Ketua Gerakan Peternak Babi Indonesia, yang mati di Kota Medan ini ada sekitar 2.000-an ekor babi Bang. Oke, nah jadi apa yang dilakukan oleh warga di sekitar sungai ya terhadap bangkai babi ini? Warga cuma melakukan Bang, jika ada bangkai babi yang terseret arus dan nyangkut di pinggiran sungai, mereka hanya membuang ke tengah-tengah lagi Bang, agar dibawa arus sungai ke bagian hilir Bang. Oke, gitu. Iya. Jadi sebaiknya bagaimana ya? Upaya yang dilakukan oleh warga ya di situ ya. Barangkali mereka ada berkoordinasi dengan pihak terkait gitu. Ya Bang, tadi mereka sudah melaporkan ke bagian kelurahan, mengharapkan kelurahan untuk melaporkan ini ke pihak terkait agar mengingatkan para peternak agar tidak membuang bangkai babi ke sungai lagi, karena dampaknya ini meresahkan warga yang dimana bermata pencarian sebagai nelayan, yang berakibat mereka risih untuk pergi ke sungai Bang. Iya. Aprianto, sebetulnya kasus seperti ini bukan pertama terjadi ya Truli ya. Beberapa waktu lalu juga sempat ada virus flu babi yang menyerang dan seperti itu. Peternak membuang
bangkai babi ke sungai. Namun kemudian direspon oleh pihak pemerintah, terutama waktu itu Pemko Medan kalau nggak salah, memberikan kompensasi kepada peternak yang hewannya mati untuk agar supaya bangkai babi ini memang dibuang secara prosedur, kalau nggak salah Ditanam. dibakar atau ditanam gitu ya. Jadi bagaimana kira-kira respon dari pihak pemerintah Kota Medan menyikapi hal ini? Apakah akan ada regulasi seperti yang dilakukan sebelumnya atau ada langkah-langkah lain yang dilakukan? Beberapa hari lalu Kak, dari pihak veterani udah berjumpa dengan gerakan peternak babi Indonesia di Simalingkar untuk mencarikan solusi ini, yang dimana mereka saat ini masih berkoordinasi dengan pihak ketahanan pangan dan peternakan agar para peternak jika mempunyai ternaknya yang sudah terpapar virus ASF ini agar langsung dikubur ataupun dibakar dan tidak dibuang ke sungai agar tidak menyebar seluas mungkin virus ini, Bang. Eka. Iya, kemudian pihak tadi dari gerakan peternak babi tadi ya, apakah misalnya jika didapatkan ada peternak yang melakukan pembuangan secara sembarangan, apakah ada sanksi atau bagaimana kira-kira apa yang dilakukan? Karena ini ternyata memang terjadi kan? Untuk sanksi dari pihak peternak babi Kak cuma memberikan edukasi Kak, tidak ada memberikan sanksi. Tidak ada sanksi ya, dan Mereka tidak ada hak memang. agar virus ini tidak semakin meluas. Dan dari peternak pun mengharapkan oknum-oknum agar tidak melakukan hal-hal serupa yang dimana dapat mengganggu warga yang ada di bantaran sungai, Kak. Aprianto, ini dari 2000 ternak yang sudah terpapar dan mati karena flu babi ini dari berapa sumber atau dari berapa peternak? Kalau dari peternaknya Kak tidak ada dijelaskan Kak, namun dari 2 kota Kak, Deli Serdang dan Kota Medan Kak. Yang dimana iya. di Kota Medan ada 9 wilayah Kak, yang terpapar Kak. Ya, di Medan sendiri kalau boleh tahu mungkin bisa diinformasikan juga untuk Tribuners kira-kira di mana saja titik-titik ternak babi ini, Aprianto? Yang sudah terpapar Kak di daerah Simalingkar, yaitu tepatnya Simalingkar A dan B, di daerah Helvetia, Sukadono, dan di daerah Mandala dan Tembung, serta di daerah Tandem Kak, serta di daerah Deli Serdang ada di Pancur Batu, serta di Lubuk Pakam Kak. Iya, seharusnya memang kan kalau dari titik-titik ini sudah diketahui, kemudian dari aliran sungainya juga bisa diketahui dari mana sumber babi mati ini ya. Dan memang kita berharap ada niat baik dari peternak babi untuk membuang secara baik lah gitu ya, supaya tidak terpapar juga lingkungan di sekitar. Baik, Truli, cukup itu saja. Terima kasih Aprianto laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Kami tunggu laporan-laporan lain. Selamat sore Bang Truli dan Kak Edi. Iya. Ya, Ya. apa ya? Banyak sekali musibah ya gitu ya. Iya, Masih belum iya. selesai banjir, belum selesai longsor, muncul lagi penyakit ternak. virus ternak gitu Iya. ya. Oke, baik, kita lanjut ke berita ketiga, Tribuners. Seorang mayat berjenis kelamin pria ditemukan tewas membusuk di dalam sebuah hutan di Dusun 4 Perluasan, Desa Perbuluan, Kecamatan 4 Perbuluan, Kabupaten Dairi, hari Kamis, tanggal 1 Desember. Kapolsek Perbuluan, Ibtu Agus Santoso, mengatakan penemuan mayat pertama kali diketahui oleh salah seorang warga yang sedang melintas di area yang tak jauh dari ladang. Diketahui korban bernama Mario Siboro ditemukan dengan kondisi mengenaskan di mana bagian kepala, tangan, dan kaki hanya tersisa tulang belulang. Sementara itu bagian badan yang tertutup mantel hujan dan bagian paha yang mengenakan celana pendek masih dalam keadaan utuh. Agus mengungkapkan dari dalam tubuh korban tidak ditemukan adanya luka-luka maupun tindak kekerasan. Menurutnya, korban meninggal dunia diduga terpleset saat hendak buang air besar di sekitaran danau kecil yang tak jauh dari lokasi. Sebelumnya, korban sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga. Agus pun menjelaskan sebelumnya pihak Polsek Perbuluan mendapatkan laporan dari pihak keluarga bahwa korban merasa keluarga merasa ada yang hilang gitu, anggota keluarganya. Nah, atas kejadian itu pihak keluarga korban pun menolak dilakukan otopsi dan rencananya akan langsung dilakukan prosesi pemakaman. Nah, seperti apa video dari peristiwa ditemukannya mayat ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Yang banyak tadi mana, Men? Udah.
Nah, saya lebih mau sebentar tanya. Nah, tugasnya. Nah, bentar, biar dulu dulu. Itu banyak itu tanya. Ini Nah, atas kamu gitu. Sudah bubuk. Balas ini. Mana? Gua mau lo tanah perjo lo. Ada warna. Non. Tinggal balik kok kita. Dibalikkan aja, Pak. Ayo kantong jasnya. Ini kan pakainya aja lah. Bisa dia baru juga lekkan. Kan ditumpuk kan. Di atas. Enggak bisa diangkat lagi nih. Enggak bisa diangkat. Tunggu. Pakai apa? Enggak pakai ini. Duri habis dulu. Naik nomor keluar naik nih. Yudele nih. Ya, baik teman Tribuners, untuk melihat sejauh apa perkembangan penemuan sesosok mayat ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alfi di lokasi. Selamat sore Alfi. Ya, selamat sore Bang Truli dan selamat sore Kak Eti. Ya, bagaimana kabar terbaru dari tindak lanjut ini penemuan mayat? Apakah sudah dilakukan penguburan atau masih disemayamkan? Ya, untuk saat ini proses atas penemuan mayat tersebut, pihak keluarga sudah memasukkan jasad itu ke dalam peti mati dan sudah dilakukan penguburan oleh pihak keluarga. Nah, sebelumnya juga pihak dari kepolisian khususnya dari Polsek Parbuluan menghimbau dan meminta agar proses penguburan segera dilakukan agar tidak menjadi penyakit baru bagi masyarakat karena kondisi jenazah pada saat ditemukan sudah dalam kondisi membusuk, gitu Bang Truli. Oke, ya. Nah, untuk dugaan ini karena buang air besar, ini apakah sudah valid gitu menurut pihak kepolisian ini? Atau barangkali memang sebelumnya dia ada melapor ya ke keluarga mau buang air besar gitu? Ya, sebelumnya saya ceritakan sebelumnya pada tanggal 17 November, tepatnya sekitar 2 minggu yang lalu, pihak keluarga melaporkan bahwasanya yang korban ini meninggal sudah tidak ada di rumah dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Parbuluan. Nah, Polsek Parbuluan juga sudah melakukan pencarian selama 3 kali dalam kurun waktu 2 minggu, namun tidak membuahkan hasil. Nah, lalu pada saat di lokasi itu petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada penemuan sosok mayat. Nah, dari hasil penyelidikan dan hasil dari olah TKP, petugas mendapati kondisi mayat ya di bagian kepala dan di bagian tangan itu sudah tinggal tulang belulang. Nah, sementara bagian badan dan bagian kaki yang ditutupi mantel serta celana pendek itu masih dalam kondisi utuh. Begitu Bang Truli. Oke. Alfi, ketika pertama meninggalkan rumah si korban ini, apakah diketahui oleh pihak keluarga? Ya, sebelumnya pihak keluarga tidak mengetahui ya bahwasanya si korban ini pergi ke ladang, namun setelah merasa si korban ini sudah tidak pulang selama kurang lebih 3 hari, maka pihak keluarga pun kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Parbuluan. Nah, lalu pas tibanya di lokasi, jasad korban ditemukan dalam kondisi telentang dan kemungkinan diduga pihak kepolisian menduga bahwasanya korban meninggal akibat terpeleset karena mengingat usianya juga yang sudah cukup tua, sekitar 66 tahun. Dan biasanya di tak jauh dari lokasi itu terdapat sebuah danau dan biasanya sering digunakan warga untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, sehingga diduga korban ataupun jasad itu meninggal akibat terpeleset karena bisa kita lihat kondisi hutan tersebut curam, gitu Bang Truli. Oke. Itu kemudian Alfi, itu 2 minggu baru ditemukan tadi ya. Apakah memang lokasi ini jauh dari pemukiman atau tidak ada warga yang melintas di sekitaran situ sehingga keadaannya sampai berhari-hari begitu baru bisa diketahui, Alfi? Ya, sebenarnya kondisi dari penemuan ini itu cukup jauh ya dari perladangan milik warga, itu sekitar 100 meter dan sehingga para warga pun yang mungkin pergi berladang juga tidak
mencium aroma dan aroma seperti bau busuk. Nah, ketika warga mungkin sedang berada di lokasi hutan itu dan sedang mencari kayu, nah mulailah tercium di situ bau aroma yang tidak sedap. Nah, sehingga ketika ditelusuri asal-usul bau itu dan ditemukanlah sesosok mayat. Begitu Kak Eti. Kemudian ini kan korban sedang mengenakan mantel ya pada saat ditemukan ya. Ya. Apakah memang Ya, korban. ada kemungkinan pada saat kejadian itu dalam kondisi hujan atau ada hal lain yang membuat dia mengenakan mantel? Ya, untuk kondisi pada saat awal ditemukan itu tidak ada yang mengetahui ya, karena si sosok korban ini sendiri pun pergi ke ladang juga tidak diketahui. Namun menurut keterangan dari pihak kepolisian beberapa hari ini turun hujan di lokasi Parbuluan, gitu Kak Eti. Oke, baik. Ya, terima kasih Alfi Laporannya, atas Alfi. laporannya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di laporan berikutnya. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan bersabar ya atas musibah ini, barangkali tidak menduga tapi inilah ya musibah Iya. ya. Alfi, terima kasih laporannya. Selamat Ya, bertugas terima kasih kembali. Kak Eti, terima kasih Bang Truli. Nah baik Tribuners, itu tadi 3 berita yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Selamat Sore Medan. Kami berharap berita tersebut menambah informasi untuk Anda di hari yang berbahagia ini. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Iya. Saya Truli Oktober dan rekan saya. Ya, saya Tiwayuni pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pekan depan di hari yang sama dengan kita berdua. Tentu dengan informasi-informasi lain yang menarik, yang paling update dan penting untuk kita ketahui bersama. Oke baik, terima kasih Tribuners. Sampai jumpa dan selamat sore.